Nah ini Ibu akan menjelaskan hubungan model pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran CRT serta pentingnya dalam pembelajaran. Nanti akan dibahas 4 poin. Nah, CRT itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, bukan tidak tahu, tapi belum tahu. Nah, yang pertama itu adalah hubungan model kontekstual dan CRT. Nah, jadi CRT itu culturally responsive teaching. Apa itu? Nah, itu tuh model pembelajaran yang berkaitan sama budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Kayak apa tuh? Kayak misalkan tari-tarian bisa dijadikan media pembelajaran. USM. Itu apa sih? Yang itu loh Bu, yang anak muda nari-nari itu. Flash mob bukan. Bukan, Beda. beda. Tarian khas. Oh, tarian khas mana? USM. Oh, yang kelompok. Oh, itu lama-lama. Itu viral ya di TikTok. Ya, viral. Tari topeng. Saya topeng ireng sama gedero. Soalnya kan. Oh iya. Nah, yang pertama itu Ibu akan menjelaskan tentang hubungan model kontekstual dan CRT. Nah, jadi kedua model ini sama-sama berpusat pada peserta didik dan pengalaman nyata. Nah, jadi model pembelajarannya itu kalian itu menjadi pusatnya, tidak tergantung sama guru. Terus berkaitan sama pengalaman nyata kalian. Kemudian kalau kontekstual itu menekankan keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. Terus kalau yang CRT itu konteks culturally responsive teaching itu mengintegrasikan budaya, nilai, bahasa, dan identitas peserta didik. Jadi budaya, bahasa itu bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran. Kemudian kedua model ini itu sama-sama pembelajaran mendalam, pembelajaran bermakna, relevan, dan memberdayakan peserta didik. Kemudian ada kontekstual itu menyediakan konteks. Kalau misalnya CRT itu memastikan konteks tersebut sesuai dengan budaya siswa. Nah, selanjutnya yang poin kedua itu ada pentingnya CRT dalam pembelajaran. Pentingnya culturally responsive teaching dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu menciptakan pembelajaran yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman. Kemudian meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan rasa percaya diri peserta didik. Kemudian membantu peserta didik menghubungkan materi dengan pengalaman dan budaya mereka. Terus menguatkan identitas budaya dan karakteristik peserta didik. Selain itu, mengurangi kesenjangan hasil belajar dan mendukung keadilan pendidikan. Nah, kayak misalnya di SMP ini kan ada pembiasaan, kayak misalkan pembiasaan menggunakan bahasa Jawa dalam hari-hari tertentu. Nah, itu kan bisa melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian juga bisa menggunakan misalkan materi IPA tentang makanan zat aditif, kalian bisa menggunakan makanan khas daerah kalian. Terus kalau misalkan tentang gerak, kalian bisa menggunakan tari-tarian yang berasal dari daerahnya masing-masing. Kemudian yang nomor 3 itu ada pentingnya kontekstual dalam pembelajaran. Nah, kalau kontekstual itu menghubungkan materi dengan situasi nyata dalam kehidupan. Nah, jadi materinya itu disesuaikan sama yang ada di sekitar kita, pengalaman kita. Kemudian membuat pembelajaran itu lebih bermakna dan bisa lebih mudah dipahami. Selain itu, melatih keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Jadi, kalau misalkan pakai pembelajaran yang kontekstual itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, terus kerjasama antar kalian, peserta didik. Selain itu, menumbuhkan motivasi belajar karena siswa melihat manfaat langsung dari pembelajaran. Kemudian membekali siswa dengan keterampilan yang relevan untuk kehidupan nyata. Nah, terus yang nomor 4 itu ada pentingnya LKPD. LKPD itu apa sih? Nggak tahu.
hubungan antara kontekstual dan CLI. Jadi kesimpulannya itu kontekstual dan CLI sama-sama pakai untuk menciptakan